Ya, kembali lagi bersama saya Yokanan Ardika. Kali ini saya akan tetap melanjutkan pada bab sebelumnya ya, yaitu mengenai bab 6 atau KD 3.6, di mana bab operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Nah, ini yang saya highlight biru ini akan jadi pembahasan kita kali ini. Oke, mengenai inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Nah, itu kan kita langsung masuk aja ke pembahasan kali ini ya. Silahkan dicoba untuk memahami. Nah, ini saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cara memakai dan melepas sepatu. Di waktu kita kecil, mungkin kita masih berlatih bagaimana menggunakan sepatu. Itu secara garis besar, ini dari tidak bersepatu, di atas, di bawah bersepatu ya. Nah, dari tidak bersepatu, ketika kita memakai sepatu, berarti kita harus mengambil sepatu dulu, memasang kaos kaki ya. Ini maksudnya kaos kaki. Ini juga. Nah, kalau sudah dimasukkan kakinya, kemudian diikat talinya. Itu ya. Oke, ini dari tidak bersepatu menjadi bersepatu. Nah, ketika ini dari bersepatu ke tidak bersepatu, atau kebalikannya ini ya, urut tetepan. Oke, dari bersepatu kita harus membuka talinya dulu. Kemudian melepas atau mengeluarkan kaki kita, terus membuka kaos kaki dan meletakkan sepatunya, dikembalikan. Seperti itu ya. Ini contoh simpel cara memakai dan melepas sepatu. Itu. Ini saya berikan gambar juga ketika mengikat tali sepatu. Nah, apa kaitannya dengan inverse fungsi? Nah, kita bahas lagi di bawahnya bagaimana di sini kita dari tidak bersepatu ke bersepatu, begitu juga sebaliknya. Ya, kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan. Nah, ini kunci di sini. Ya kan? Kebalikan. Dari tidak bersepatu memakai jadi bersepatu. Dari bersepatu jadi tidak memakai sepatu atau tidak bersepatu. Itu ya, berkebalikan. Nah, dalam matematika sering dinamakan inverse. Oke. Dari sini kita tahu dasarnya dari inverse itu apa? Yaitu merupakan kebalikan. Itu ya, dalam kehidupan sehari-hari inverse itu kebalikan. Dari tidak bersepatu sampai memakai sepatu, dari memakai sepatu sampai tidak memakai sepatu. Nah, langkah-langkahnya itu yang diikuti itu berkebalikan. Nah, itu yang disebut dalam matematika itu inverse. Inverse itu kebalikan. Itu ya, dipahami satu persatu. Mari kita coba. Nah, ini saya berikan contoh kontekstual tentang inverse fungsi. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi kita sudah membicarakan tentang memakai sepatu. Nah, di sini contoh kontekstualnya tentang inverse fungsi juga mengenai sepatu ya. Seorang pedagang sepatu memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X pasang sepatu. Artinya di sini X itu banyaknya ya. Banyaknya. Oke, banyaknya pasang sepatu X itu. Sebesar, nah ini keuntungan kan tadi membicarakan keuntungan ya. Fx rupiah, nyatakan dalam fungsi Fx. Nilai keuntungan, oke, tentang keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx, ini fungsinya. Oke, itu fungsi Fx. Di mana X banyak pasang sepatu yang terjual. Sesuai ya, ini tadi saya katakan banyaknya. Jadi X itu banyak pasang sepatu yang terjual. Fx itu keuntungannya. Oke. Pertanyaannya, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 pasang sepatu, 50 ya. Banyaknya sepatu artinya dia X-nya sama dengan 50. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang diperoleh? Ini Fx-nya. Ketika X-nya 50. Itu keuntungannya berapa? Seperti itu. Yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, nah ini dibalik ini.
keuntungannya itu kita ingin keuntungannya 100.000. Berarti kita harus menjual berapa pasang sepatu seperti itu. Berapa pasang sepatu yang harus terjual. Itu. Mungkin kita akan memiliki usaha. Nah, ini salah satu contoh penerapan matematika langsung. Kita targetkan keuntungan kita 100.000 misalnya. Berarti harus berapa pasang yang harus kita jual. Itu. Jadi bisa kita ketahui. Itu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari, contoh kontekstual. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Ini pembahasannya ya. Keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi fx sama dengan 5.000x tambah 10.000. Ini fungsinya contoh ya. Untuk setiap x pasang sepatu yang terjual. Oke, yang pertama, yang A, penjualan 50 pasang sepatu, maka x-nya sama dengan 50. Tadi sudah saya tulis juga. Dan nilai keuntungan yang diperoleh adalah, jadi X-nya dimasukkan ke fungsi ya, F50, berarti 5.000 kali 50 tambah 10.000. 250.000 tambah 10.000 sama dengan 260.000. Itu keuntungan yang diperoleh untuk menjual 50 pasang sepatu. Jadi keuntungan yang diperoleh 50 pasang sepatu sebesar 260.000. Yang B kebalikan. Agar keuntungan yang diperoleh sebesar 100.000, maka banyaknya pasang sepatu yang harus terjual adalah itu. Jadi di sini kita tahu fx-nya keuntungannya itu 100.000. Tapi kita belum tahu x-nya berapa. Berapa pasang sepatu yang harus kita jual. Itu. Kebalikan dari yang A. Oke. Maka bisa kita cari ini dari fungsinya fx-nya kita ganti 100.000. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Oke, berarti 10.000-nya bisa pindah ruas, jadi seperti ini ya, min 10.000. Maka 5.000x sama dengan 90.000. Berarti x-nya 90.000 dibagi 5.000, 18. Ternyata bisa, jadi banyaknya sepatu yang harus terjual adalah 18 pasang sepatu. Itu. Ini juga salah satu contoh kontekstual inverse fungsi. Oke, fungsi memetakan dari fungsi x ke y misal ya. Ini fungsinya, di mana x-nya itu di situ banyak sepatu. Oke. Kemudian y-nya itu keuntungannya yang diperoleh. Keuntungannya yang diperoleh. Keuntungan. Bagaimana kita tahu banyak sepatunya berapa, jumlah banyak sepatu yang terjual, kita tahu keuntungannya. Begitu juga sebaliknya, keuntungannya tahu, kita bisa mendapatkan berapa banyak sepatu yang harus dijual. Nah, itu kebalikannya kan ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita dari suatu fungsi kita mencari inverse. Inverse tadi kebalikan. Jadi inverse fungsi, jadi kebalikan fungsinya. Itu. Dari tadi menentukan keuntungan, kebalikannya jadi menentukan banyak sepatu. Nah, ini lebih ke formula atau bentuk fungsinya ya. Formula, biasanya disebut formula atau rumusnya. Itu. Nah, bagaimana menentukan formulanya itu? Oke, itu contoh kontekstualnya. Dan kita akan masuk tentang inverse fungsi. Pengertian inverse fungsi secara aljabar seperti apa? Oke. Ya, pengertian inverse fungsi. Perhatikan gambar berikut. Oke, gambar di bawah ini ya. Oke, gambar di bawah ini, fungsi f ini memetakan dari A ke B, kanan ke kiri, panahnya ke kanan. Oke, memetakan elemen A ke elemen B. Kebalikannya atau fungsi inverse dilambangkan dengan ini ya, f atau mungkin secara awam kita bacanya f-nya pangkat min 1. Oke, di mana memetakan setiap elemen B ke elemen A. Ini kebalikan. F-nya A ke B, kebalikannya B ke A. Itu dapat ditulis seperti ini ya, B ke A. Nah, yang F pangkat min 1 itu kita bisa baca inverse dari F. Itu ya, inverse dari F atau kebalikan dari fungsi F. Ini F, X ke Y, nah, inverse dari F itu ya Y ke X.
Gitu kebalikannya. Itu ya, kebalikannya kita simbolkan dengan F pangkat min 1, dibaca inverse F. Nah, yang perlu kita ketahui juga, hal yang penting juga di sini. Inverse F, oke, tidak selalu merupakan fungsi, hati-hati. Oke, jika F inverse F merupakan suatu fungsi, oke, jika suatu fungsi, maka inverse F disebut fungsi inverse dari F. Ya, jelas ya. Kata-kata di sini tidak selalu merupakan fungsi. Berarti bisa aja inverse F-nya itu bukan fungsi. Gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika kalian mencari inverse fungsinya, ya dicari seperti nanti operasi inverse-nya gimana, cara menentukannya gimana. Namun hasil akhirnya itu belum tentu dia sebagai fungsi. Nah, di sini saya ingatkan kembali definisi fungsi. Oke. Ingat nggak salah satu dasarnya di sini? Di mana setiap anggota, setiap itu berarti semua ya, setiap anggota domain memiliki tepat satu, atau sering kita sebut tidak boleh selingkuh gitu ya. Tepat satu, memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Gitu ya. Ini salah satu intinya dari sebuah fungsi dipahami kembali. Itu. Nanti cara mencari inverse biasa. Kita dapat inverse-nya. Tapi untuk menentukan inverse itu fungsi atau enggak, kita bisa cross check kembali dengan kata-kata ini. Definisi fungsi di mana setiap anggota domain memiliki tepat satu pasang di kodomain. Setiap anggota memiliki tepat satu. Ini yang menjadi pokok-pokok. Terpenuhi enggak? Terpenuhi berarti dia merupakan fungsi inverse. Itu. Oke. Ini kalimatnya juga bagus, kesimpulannya di sini. Setiap fungsi mempunyai inverse. Oke, setiap fungsi mempunyai inverse atau kebalikan. Apapun bentuk fungsinya dia mempunyai inverse, kebalikannya. Tetapi tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Bedakan inverse sama fungsi inverse ya. Setiap fungsi mempunyai inverse, mempunyai kebalikannya. Tapi kebalikannya belum tentu dia sebuah fungsi. Makanya dikatakan tidak semua fungsi mempunyai fungsi inverse. Itu. Oke, lanjutannya. Hanya fungsi bijektif, kalian pernah mempelajari ya, atau fungsi berkorespondensi satu-satu yang mempunyai fungsi inverse. Itu. Ketika dia fungsi bijektif, pasti dia mempunyai fungsi inverse. Itu. Oke. Ya, pelan-pelan dipahami sambil mencoba nanti, memang harus berproses bagaimana kita memahami suatu fungsi atau inverse fungsi. Oke, saya lanjutkan nanti secara aljabarnya gimana, secara analitiknya ya. Nah, di sini kita masuk untuk menentukan inverse fungsinya. Ini menjadi langkah-langkah utama. Oke, ini yang harus jadi pokok atau ya langkah-langkah kalian memahami operasi inverse fungsi itu seperti apa. Langkah pertama, tukar X dan Y dalam persamaan Y sama dengan Fx. Nih, ya, kita mencari inverse ini dari fungsi Y sama dengan Fx. Oke, X dan Y-nya ditukar. Maksudnya apa? X diubah jadi Y diubah jadi X. Awal mulanya itu dulu. Kemudian setelah itu sudah kita lakukan, langkah kedua, selesaikan persamaan itu untuk variabel Y. Artinya, selesaikan persamaan itu tuh untuk tujuan akhirnya ini. Y sama dengan titik-titik. Itu. Pokoknya dibuat persamaannya menjadi Y sama dengan titik-titik. Nah, contoh sederhananya di sini saya berikan fungsi linear ya. Masuk di fungsi polinomial pangkat 1, derajatnya 1. Soalnya ini, fx sama dengan 3x min 4. Bisa saya tulis, y sama dengan 3x min 4. Itu ya, karena fx itu sama dengan y.
Sampai di sini langkah pertama ditukar. Tukar X dan Y. Maka didapat Y jadi X sama dengan 3Y min 4. Nah, itu simpel ya. Kedua, selesaikan persamaan itu. Tujuan akhirnya Y sama dengan titik-titik. Ini ya, berarti yang tidak ada Y-nya saya pindahkan ke sisi lainnya. Ini min 4 pindah jadi plus 4 ya, biar hilang. Jadi di ruas kiri ditambah 4. Sama dengan 3Y. Nah, ini perkalian, berarti bisa kita bagi X plus 4 per 3 sama dengan Y. Oke. Nah, jadi bisa kita dapatkan di situ Y-nya sama dengan, saya tulis ulang ya, saya balik, X plus 4 per 3. Itu hanya penulisannya saja. Nah, sudah dapat Y sama dengan titik-titik. Nah, sudah selesai. Langkahnya kan cuma itu. Berarti bisa kita tulis inverse dari F, X, ya, fungsinya itu ini, X plus 4 per 3. Selesai. Seperti itu. Oke, simple, dipahami. Dua langkah itu. Jangan lupa ya, jangan sampai langkah 1 tidak dilakukan, nanti bisa kebalik nanti jawabannya. Jadi tukar X dan Y dulu. Oke, kalian bisa menukar X dan Y, artinya X jadi Y. Ini Y kita ubah jadi X. X kita ubah jadi Y. Gitu. Lalu diselesaikan, dicari Y sama dengan titik-titik di sini, tujuan akhirnya. Nah, ini merupakan inverse fungsi dari fx. Itu pasti terdefinisi untuk kasus ini ya. Karena satu nilai x nanti dapat satu nilai y. Itu dicek lagi definisi fungsi gitu. Definisi fungsi tadi sudah ya. Oke, kalau begitu itu sederhananya seperti itu, ditukar X dan Y-nya, selesaikan. Tujuan akhirnya dibuat lagi jadi Y sama dengan titik-titik, sudah selesai. Didapat F inverse dari F-nya itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi, berlatih kembali bagaimana menentukan inverse fungsi. Untuk ini hanya saya bagi aja ya bentuk fungsi awalnya, biar untuk bisa lebih mengidentifikasi. Fungsi rasional itu ada pembilang penyebut. Ini ingat dulu ketika materi menentukan domain suatu fungsi, atau artinya menentukan nilai X agar fungsinya terdefinisi. Itu ya, itu juga jadi patokan. Bisa dicek lagi di video saya sebelumnya, saya pernah membuat ini juga, menentukan domain suatu fungsi ya. Nah, ini syaratnya itu di belakangnya ini. X tidak sama dengan min 5 per 3. Itu untuk syarat masuk di domainnya ini agar terdefinisi ya. Untuk bisa dikatakan dia fungsi fx. Itu aja. Tapi tetap fungsinya yang dipakai ini. Fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Tentukan formula untuk f inverse atau inverse f. X dan inverse f1. Ketika x-nya 1. Gitu ya. Oke, kita coba. Dan kita bahas di sini. Nah, nomor 1. Jadi, bisa saya tulis Y sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Langkah pertama, jangan lupa diubah Y jadi X. X jadi Y. 3Y plus 5. Itu. Langkah kedua, selesaikan. Kita akan mencari Y sama dengan titik-titik apa itu nanti. Gitu ya. Jadi, berarti ini kita bisa kali silang ya. Ini kan bisa kita anggap apa? Saya ganti merah. Bisa kita anggap per 1 ini kalau kalian bingung. Nah, ini kita bisa lakukan perkalian silang.
Oke, saya selesaikan pakai warna merah ya. Jadi, X kali 3Y plus 5. Nah, ini 2Y min 1 kali 1 tetap ya. 2Y min 1 kali 1 kan berarti nggak merubah. Nah, ini kita bisa kalikan 1 per 1. Jadi, 3XY plus 5X sama dengan 2Y min 1. Nah, tujuan kita Y sama dengan titik-titik. Berarti yang ada Y-nya kita jadikan satu ruas. Yang ada Y-nya jadikan satu ruas. Ini 2Y pindah jadi min 2Y. Yang tidak ada Y-nya bisa kita pindahkan juga. Ini pindah ke sana. Plus 5X jadi min 5X min 1. Sampai di sini tujuan kita Y. Kita lihat lagi tujuannya. Berarti bisa kita faktorkan. Oke, karena sama-sama ada unsur Y-nya, berarti Y sama dengan 3XY, Y-nya diambil tinggal 3X. Min 2Y, Y-nya diambil tinggal min 2. Seperti itu. Oke, karena ini perkalian, tujuan kita hanya mencari Y, berarti ini pindah ke kanan jadi pembagian ya, 3X min 2-nya, satu kesatuan. Jadi kita dapat min 5X min 1 per 3X min 2. Selesai tujuan kita Y sama dengan suatu fungsi apa. Jadi di sini tinggal ditulis aja inverse dari f x sama dengan min 5x min 1 per 3x min 2. Itu. Oke, karena di awal tadi sudah didefinisikan, dia terdefinisi ketika x-nya tidak sama dengan min 5 per 3, sudah ada batasnya ya. Berarti di bawah ini juga sebenarnya sudah ada batasnya. Itu ya, dimana untuk mencari domainnya di sini X-nya tidak boleh 0 kan, atau nanti kita dapatkan X tidak sama dengan 2 per 3. Itu. Oke, jadi biar tetap terdefinisi dan dia merupakan suatu fungsi. Nah, kalau ditanyakan selanjutnya, saya tambahkan ketika F inverse 1, maka ya tinggal X-nya diganti 1 aja, 5 kali 1 min 1, 3 kali 1 min 2. Berarti min 5 min 1 min 6, 3 kurangi min 2, 1 min 6. Seperti itu ya. Nah, itu tentang yang fungsi rasional. Salah satunya itu sering dilakukan ada perkalian silang itu. Oke, kemudian nomor 2. Oke, bisa saya lakukan di sini. Nomor 2. Atau saya ganti warna hitam. Oke, ini untuk fungsi kuadrat ya, masuk polinomial derajat 2 ya, kuadrat itu. Seperti ini, Gx sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Tentukan formula untuk G inverse X atau inverse G. Dan inverse G ketika nilai X-nya 9. Oke. Sama seperti langkah tadi, ini bisa saya tulis Gx itu juga sebuah fungsi ya, Fx sama. Hanya biar tidak terpaku dengan fungsi F, saya berikan fungsi Gx di situ. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Seperti syarat untuk menentukan domain suatu fungsi, kalau polinomial, ingat di video sebelumnya, dia nggak ada syarat ya. Berapapun nilai X-nya, dia akan terdefinisi. Gitu. Oke, kembali lagi dalam mencari inverse-nya. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1, kita ubah. Oke, jadi X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 1. Nah, untuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat di sini ya, kita akan gunakan namanya nanti kuadrat sempurna. Nah, bisa dipelajari juga ini ya. SMP sudah pernah diberikan, SMA juga sudah diulangi kembali. Yang belum paham bisa untuk memahami kembali ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Tujuan kita sama di sini ya. Ingat tujuannya kita setelah ubah ini, tujuannya diubah ke Y sama dengan titik-titik. Itu. Berarti bisa kita lakukan dengan kuadrat sempurna. Sudah saya katakan di situ. Caranya gimana?
Oke, yang variabel yang dikuadratkan y-nya di sini biarkan jadi satu ruas, yang tidak bisa kita pindah. Contohnya di sini plus 1 kan nggak ada variabel y-nya. Kita pindahkan jadi min 1 ya di ruas kiri, y kuadrat min 2y. Nah, langkah selanjutnya saya ke ataskan lagi dulu. Oke, ini tetap x min 1 sama dengan, nah ini kuadrat sempurna itu kan seperti ini ya. Kuadrat sempurna itu kayak yang x plus 2 kuadrat. Ini kuadrat sempurna. Itu contohnya ini. Ini contoh kuadrat sempurna. Bentuknya seperti itu. Nah, kita akan membuat seperti itu, jadinya seperti ini ya. Ini y kuadrat min 2y. Jadi sininya itu y, karena di sini y kuadrat kita tulis y. Nah, sebelah sininya itu koefisien y-nya yang pangkat satunya dibagi 2. Min 2 dibagi 2 ya. Min 2, ini kan min 2. Saya tulis min 2 bagi 2 kurung kuadrat. Itu. Jangan lupa di sini dikasih min. Oke, min 2 per 2 kuadrat. Nah, masih ingat kenapa seperti itu? Sebentar ya, ini saya tulis lagi, bisa saya sederhanakan dulu. Karena 2 per 2 itu 1 ya. Min 1 kuadrat. Nah, biasanya ada yang masih bingung, kenapa kok di situ ada min 1 tambahannya, kenapa? Karena kalau ini kita jabarkan, y min 1 kuadrat, itu artinya kita dapat y kuadrat min 2y plus 1. Oke, padahal di fungsi awalnya tadi, y kuadrat min 2y. Oke, di sini ya, y kuadrat min 2y. Y kuadrat min 2y. Di bawahnya y kuadrat min 2y plus 1. Ternyata ketambahan 1. Oke, ketambahan 1 ini biar tidak mengubah nilai, harus saya kurangi dengan min 1 kuadrat berapa? 1. Jadi, sama ya, kembali lagi ke bentuk awal lagi. Itu aljabar, manipulasi aljabarnya dalam kuadrat sempurna ya. Oke, seperti itu. Kenapa, bagaimana membentuk kuadrat sempurnanya, terus dikasih min 1. Atau ini kalau kita pindah ruas, berarti karena ruas kanannya ketambahan plus 1, berarti ruas kirinya juga harus ditambah plus 1. Itu juga bisa. Seperti ini juga bisa, sama aja ya. Itu tujuan kita itu. Oke, caranya seperti itu, dipahami kembali. Oke, bisa saya hapus lagi dulu ya. Tadi hanya menjelaskan untuk kuadrat sempurna. Oke, saya lanjutkan. Setelah sampai sini, ini kan nilainya nggak berubah ya, kuadrat sempurna. Berarti didapat y min 1 kuadrat min 1 x min 1. Nah, min 1-nya pindah ruas, min 1 plus 1 bisa kita coret ya ini ya. Berarti didapat x sama dengan y min 1 kuadrat. Padahal tujuan kita y sama dengan titik-titik. Berarti ini kuadrat ini bisa kita lakukan apa? Tarik akar, akar ini ya, di kedua ruas. Oke, kita akan tarik akar di kedua ruas. Sebentar. Tarik akar kedua ruas, maka kita dapatkan akar X. Hati-hati di sini karena masih sebuah variabel, kita menuliskannya plus minus. Sama dengan Y min 1. Itu ya, karena contohnya misalnya akar 4 itu bisa didapatkan dari min 2 kuadrat atau 2 kuadrat. Itu makanya plus minus. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti kalau saya mau mencari Y, min 1-nya saya pindah.
1 plus minus, ini min ya, pindah jadi plus 1 plus minus akar X. Tuh, maka kita dapatkan Y sama dengan 1 plus minus akar X. Itu artinya plus minus bisa plus bisa min ya, ada dua kemungkinan. Jadi ya sudah, kalau kita mau mencari inverse fungsinya seperti ini. 1 plus minus akar X. Itu. Nah, ini contoh yang bukan fungsi. Ya toh? Karena satu nilai di sini ketika misalnya ini 9, itu akan menghasilkan nilai Y-nya 2. Maksud saya seperti ini. Ini fungsi X ke Y. Ketika X-nya untuk F inverse ya, untuk F inverse 1X, untuk X-nya ketika seperti di soal itu ditanyakan G inverse 9. Itu ya, ditanyakan, oh sorry ini G. Oke, di soal ditanyakan G inverse G 9. Artinya dia ketika X-nya 9 ya. Itu berarti ketika X-nya 9. Maka dari fungsi ini didapatkan apa? Sorry. G inverse 9. Artinya 1 plus minus akar 9. Artinya plus minus dia ada 2. Oke ya. Ini akar 9 itu kan 3 ya. Jadi kemungkinannya ada 1 tambah 3 sama dengan 4. Atau 1 min 3 sama dengan min 2. Itu. Jawabannya ada 2. Bayangkan, di dalam sebuah fungsi dengan nilai 1x, itu angka 9, dia akan menjadi 4 dan min 2. Gitu. Berarti dia merupakan fungsi atau bukan? Bukan ya. Jadi contoh ini tuh ini bukan fungsi. Nah, ini yang tadi inverse itu belum tentu dia sebagai inverse fungsi atau fungsi inverse ya. Belum tentu merupakan sebuah fungsi. Nah, dicek lagi definisinya. Oh, ternyata benar. Satu nilai di domain dia memiliki 2 pasang di kodomain. Jadi dia bukan fungsi. Oke, untuk contoh soal nomor 2 seperti itu, dia merupakan fungsi jika ada batasnya. Domainnya dibatasi. Oke, merupakan fungsi jika domain dibatasi. Yaitu dengan X lebih dari sama dengan min B per 2A. Atau ini sumbu simetri ya, seperti sumbu simetri itu dari fungsi kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C dari fungsi awal itu. Untuk kasus ini berarti ini merupakan fungsi jika domainnya dibatasi dengan X-nya lebih dari sama dengan min B-nya min 2 per 2A-nya 1. Berarti didapat X-nya lebih dari sama dengan 1. Ini syaratnya. Oke, syarat untuk G inverse X merupakan fungsi. Itu. G inverse X fungsi jika X lebih dari 1. Itu. Oke, tapi di dalam soal pasti ada penjelasannya nanti ya. Ketika X-nya berapa, ketika Y-nya berapa, itu untuk bentuk kuadrat dia merupakan fungsi jika X-nya itu lebih dari sama dengan sumbu simetrinya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami kembali nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke, beberapa kasus sendiri-sendiri ya. Karena di awal mula fungsi kuadrat dia domainnya tidak ada syarat ya, semua bilangan real terdefinisi. Ternyata hasilnya tidak terdefinisi, dia bukan fungsi atau disebut relasi ya. Itu dia merupakan fungsi jika ini dibatasi oleh sumbu simetrinya. Ingat-ingat ya.
untuk fungsi kuadratnya. Dimana di sini dia min B per 2 ini sumbu simetri. Itu. Oke. Kalau disuruh mencari ya ini aja, sampai sini aja. Kita nggak usah menyebut dia fungsi atau enggak, sampai sini sudah bagus. Untuk mencari G9 ya ada 2 ini. Tuh, sampai sini. Ini untuk pengetahuan kalian juga, yang dia merupakan fungsi jika domainnya dibatasi itu. Oke. Masih ada 2 soal, akan kita bahas lebih cepat. Dan saya pindah di sini ya. Nah, oke. Akan saya bahas untuk yang nomor 3 dan 4. Oke. Nomor 3, saya bahas di sini. Dia fungsinya jadi Y sama dengan akar 5X min 6. Di sini sudah ada definisinya ya, atau syarat domainnya. Artinya nanti pasti di belakang harusnya terdefinisi karena sudah dibatasi di situ. Oke, langkah pertama diubah Y jadi X, X jadi Y. Nah, tujuan berikutnya kita akan cari Y sama dengan titik-titik. Berarti ini untuk menghilangkan akar kita bisa kuadratkan. Oke, kedua ruas. Berarti ini dapat X kuadrat. Ini akar 5Y min 6 kuadrat. Oke, ini jadi X kuadrat. Akarnya jadi hilang. Tinggal 5Y min 6. Oke, min 6-nya bisa saya pindah. X kuadrat plus 6 sama dengan 5Y. Maka Y-nya X kuadrat plus 6 per 5. Berarti ini masih bentuk G ya tadi ya fungsinya ya, sorry. Inverse GX sama dengan X kuadrat plus 6 per 5. Selesai. Itu ya. Nah, ini kalau ditanya apa? G min 1, 2 ya kita tinggal substitusikan aja. 2 kuadrat plus 6 bagi 5. 4 tambah 6 bagi 5. Oke, berarti 4 tambah 6, 10 bagi 5, 2. Itu ya, itu nomor 3. Oke, bisa dipahami lagi. Bisa di stop videonya, bisa dipahami dulu. Itu. Kemudian saya akan bahas untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini hanya pengembangannya ya. Untuk yang nomor 4 ini adalah pengembangannya, bagaimana nanti penyelesaiannya bisa untuk latihan. Sama seperti video-video sebelumnya, kita akan cari dulu inverse F-nya ketika X. Itu pakai permisalan. Setelah ketemu ini, baru kita cari Fx. Caranya gimana? Sama aja ya, tinggal dibalik aja. Itu. Karena inverse itu kebalikannya, langkahnya sama. Diurutkan. Itu ya. Nah, bisa kalian coba sendiri ini gimana untuk menentukannya. Boleh dicoba. Itu pakai permisalan dulu ya. Jadi yang X min 3 sama dengan P. X sama dengan P plus 3. Kemudian disubstitusikan. S inverse. Nanti dapatnya F inverse P ya. Oke, karena yang ada X-nya kita ganti P plus 3. Plus 3 min 3 habis. Kemudian yang sini 2 kali P plus 3 min 4. Maka 2P plus 6 min 4. 2P plus 2. Ini baru F inverse P. Atau kita bisa dapatkan Fx. Kita tinggal mengubah variabelnya aja. Baru sampai situ kita mau mencari nilai fungsi Fx-nya. Dibalik ini. Oke, jadi bisa saya tulis jadi Y sama dengan 2X plus 2. Sama ini. Ketika pertanyaannya kebalikannya ya langkahnya sama. Kita ubah Y jadi X. X jadi Y. Nah, kita cari Y sama dengan. Oke. Maka
Jadi apa? X min 2 sama dengan 2Y. X min 2 per 2 sama dengan Y. Jadi fx-nya X min 2 per 2. Selesai. Itu ya, ini nomor 3 dan yang ini nomor 4. Seperti itu langkahnya. Silahkan dipahami lagi videonya. Oke, semoga bisa membantu kalian dalam belajar, bisa dicatat hal-hal yang penting dan latihan-latihan soalnya sehingga bisa lebih menguasai lagi ya. Oke, sekian dulu dari saya, semangat belajar dan jangan pantang menyerah ya. Semoga bisa membantu. Sekian dari saya dan terima kasih.